Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Selasa Pekan Biasa yang ke-14, 8 Juli 2025. Mari kita merenungkan bacaan dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32 dan Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap hari Tuhan berbicara kepada kita melalui sabdanya. Dan hari ini melalui bacaan dari kitab Kejadian dan Injil Matius kita diajak untuk merenungkan 3 hal penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Di antaranya adalah pergumulan hidup, penyembuhan dari Tuhan, dan panggilan untuk mewartakan kasih. Kita mendengar kisah yang luar biasa dari Yakub. Itu menjadi bagian yang pertama, bergumul dalam gelap dan tidak sendirian. Pada malam hari, dalam kesendirian dan ketakutan akan masa depannya, Yakub dia bergumul dengan seseorang yang kemudian kita tahu adalah utusan Tuhan. Ia bergumul sepanjang malam, dan meski pinggulnya terkilir, ia tidak menyerah. Ia katakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini adalah gambaran kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang sedang bergumul dalam gelap, dengan masalah rumah tangga, dengan ketakutan akan masa depan, dengan penyakit, kekhawatiran atau luka batin yang belum sembuh. Tapi aku memberikan teladan. Jangan lepaskan Tuhan. Berjuanglah bersamanya. Kadang kita tidak langsung melihat jawaban doa kita. Tapi kalau kita tetap menggenggam Tuhan dalam iman, kita akan menerima berkat. Dan seperti Yakub, kita juga akan mengalami perubahan. Ia tidak lagi dipanggil Yakub yang artinya penipu, tapi Israel, yang berarti ia yang bergumul dengan Allah dan menang. Artinya, pergumulan kita jika dijalani bersama Tuhan akan mengubah identitas kita. Kita menjadi pribadi baru yang lebih kuat dan diberkati. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dalam Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bisu yang dirasuki roh jahat. Orang itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengekspresikan dirinya, tidak bisa bersuara di tengah dunia. Tapi begitu Yesus menyentuh hidupnya, ia bisa berbicara kembali. Berapa banyak dari kita juga seperti orang bisu itu? Mungkin bukan secara fisik, tapi secara rohani. Kita bisu untuk bersyukur, bisu untuk meminta maaf, bisu untuk berkata jujur, bisu untuk mendoakan orang lain. Hari ini, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan kebisuan kita itu. Dia ingin membuka kembali mulut dan hati kita, agar bisa memuliakan Allah dan mencintai sesama kita. Dan poin yang ketiga, tuayan banyak tapi pekerjaannya sedikit. Injil diakhiri dengan gambaran Yesus yang berkeliling kota dan desa, menyembuhkan orang sakit dan mengajar banyak orang. Melihat orang banyak yang lelah dan tersesat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia katakan, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Berdoalah kepada Tuhan pemilik tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan Yesus ingin agar kita tidak hanya menjadi penikmat kasih-Nya, tapi juga pekerja di ladang-Nya. Siapakah itu pekerja? Suami atau istri yang setia dan sabar, orang muda yang jujur dan berani menolak dosa, umat pada umumnya yang mau melayani di lingkungan, di KUB, orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan iman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan butuh hati yang sederhana, bukan gelar atau kehebatan.
Dia hanya butuh orang-orang yang bersedia katakan, Tuhan, pakailah saya. Hari ini Tuhan mengajak kita sekalian untuk seperti Yakub berani bergumul dan tidak menyerah dalam doa, walau sedang gelap dan lelah. Juga seperti orang bisu yang disembuhkan, diizinkan Tuhan membuka hati dan mulut kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan seperti murid-murid Yesus, jadilah pekerja-pekerja Injil di dunia yang haus akan kasih dan kebenaran. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, bahkan dalam gelap dan lemah, Dia hadir dan menyentuh kita. Dan setelah menyembuhkan kita, Dia mengutus kita membawa kasih-Nya kepada dunia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.